Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Era Apriliana, NPM 20130240027 dan rekan saya Anissa, NPM 20130240029. Kami dari Pendidikan Biologi kelas A angkatan 2020 akan mempresentasikan tentang pengelolaan kawasan pesisir. Pengelolaan kawasan pesisir terpadu Pesisir terpadu adalah proses yang dinamis yang berjalan secara terus-menerus dalam membuat keputusan-keputusan tentang pemanfaatan, pembangunan, dan perlindungan wilayah dan sumber daya pesisir dan lautan. Bagian penting dalam pengelolaan terpadu adalah perancangan proses kelembagaan untuk mencapai harmonisasi dalam cara yang dapat diterima secara politis menurut Febrianto tahun 2014 halaman 2. Selanjutnya yaitu Pemerintahan Indonesia melalui Departemen Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 10/Men/2003 tentang panduan perencanaan pengelolaan pesisir secara terpadu. Dengan tujuan penerbitan panduan ini untuk yang pertama yaitu menyediakan panduan bagi pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, pihak swasta maupun masyarakat dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Yang kedua yaitu memfasilitasi pihak-pihak yang terkait dalam mengikuti proses dan tahapan perencanaan pengelolaan pesisir secara terpadu sesuai dengan kondisi ekologi, sosial, dan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir yang terkait. Yang ketiga yaitu melakukan standarisasi mekanisme perencanaan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Selanjutnya, target yang diharapkan akan tercapai dari penyusunan panduan ini yaitu yang pertama, integrasi perencanaan pengelolaan pesisir dari seluruh pihak yang terkait. Yang kedua, formulasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut dan seperangkat program prioritas dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. Yang ketiga, tersusunnya dokumen pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu di seluruh level pemerintahan, baik provinsi dan kabupaten atau kota yang memiliki wilayah pesisir. Ini adalah hierarki perencanaan pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Yang pertama, ada rencana aksi, yaitu lokasi atau implementasi proyek. Selanjutnya, rencana pengelolaan, yaitu panduan daerah prioritas pemanfaatan sumber daya. Yang ketiga, rencana zonasi, termasuk alokasi ruang dan pengendalian pemanfaatan. Dan yang terakhir, rencana strategis pengelolaan pesisir terpadu, yaitu visi dan misi daerah. Selanjutnya yaitu rencana strategis pengelolaan pesisir. Ini juga sesuai dengan semangat otonomi daerah yang dikembangkan dalam Undang-Undang nomor 32/2004 tentang otonomi daerah. Sesuai dengan undang-undang tersebut, daerah memiliki kewenangan lokal untuk mengatur dirinya sendiri sebatas sesuai dengan aspirasi masyarakat lokal dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Dalam undang-undang ini juga disebutkan kewenangan pengelolaan wilayah laut bagi provinsi, yaitu sepanjang 12 mil dari garis pantai, dan bagi pemerintah kabupaten atau kota adalah sepertiga dari kawasan pengelolaan provinsi atau sepanjang 4 mil. Selanjutnya, dampak kegiatan masyarakat di kawasan pesisir terhadap ekosistem pesisir. Yang pertama, kerusakan fisik habitat ekosistem pesisir. Kerusakan fisik habitat ekosistem wilayah pesisir di Indonesia umumnya terjadi pada ekosistem mangrove, terumbu karang, dan rumput laut.
Terumbu karang di Indonesia yang masih berada dalam kondisi sangat baik hanya 6,20%, kondisi rusak 41,78%, kondisi sedang 28,30%, dan kondisi baik 23,72%. Kerusakan terumbu karang umumnya disebabkan kegiatan-kegiatan perikanan yang bersifat destruktif seperti penggunaan bahan peledak dan beracun, penambahan karang, reklamasi pantai, pariwisata, dan sedimentasi akibat erosi dari lahan atas. Ini adalah contoh penggunaan bahan peledak. Yang kedua ada overeksploitasi sumber daya hayati laut. Meskipun secara agregat atau nasional, sumber daya perikanan laut baru dimanfaatkan sekitar 58,5% dari total potensi lestarinya. Namun di beberapa kawasan perairan, beberapa stok sumber daya perikanan telah mengalami kondisi tangkap lebih atau overfishing, seperti di perairan Selat Malaka yaitu sebesar 112,38%, Laut Jawa 88,98%, dan Selat Makassar serta Laut Flores yaitu 66,70%. Ini merupakan gambar dari dampak kegiatan masyarakat di kawasan pesisir terhadap ekosistem pesisir. Selanjutnya yang ketiga adalah pencemaran. Sumber utama pencemaran pesisir dan lautan terdiri dari 3 jenis kegiatan di darat, yaitu kegiatan industri, kegiatan rumah tangga, dan kegiatan pertanian. Sedangkan sumber pencemaran yang berasal dari berbagai kegiatan di laut meliputi perhubungan laut dan kapal pengangkut minyak, kegiatan pertambangan, dan energi lepas pantai. Ini contoh pencemaran oleh kegiatan rumah tangga. Yang keempat yaitu ada konflik pemanfaatan ruang. Ketidakterpaduan berbagai kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dalam memanfaatkan sumber daya wilayah pesisir telah memicu konflik kepentingan sektor, swasta, dan masyarakat. Penyebab utamanya belum adanya aturan yang jelas dari segi hukum maupun substansi. Kegiatan yang mengganggu dan merugikan antar kepentingan, seperti kegiatan industri yang polutif dengan kegiatan perikanan yang berdampingan. Selanjutnya, efektivitas kebijakan pengelolaan kawasan pesisir. Wilayah pesisir memiliki nilai strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap kerusakan dan perusakan. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan yang bijaksana dengan menempatkan kepentingan ekonomi secara proporsional dengan kepentingan lingkungan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pengelolaan ekosistem pesisir terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pengelolaan pesisir terpadu. Pesisir terpadu adalah proses yang dinamis yang berjalan secara terus-menerus dalam membuat keputusan tentang pemanfaatan, pembangunan dan perlindungan wilayah dan sumber daya pesisir dan lautan. Bagian penting dalam pengelolaan terpadu adalah perancangan proses kelembagaan untuk mencapai harmonisasi dalam cara yang dapat diterima secara politis. Yang kedua adalah pengelolaan pesisir secara berkelanjutan. Konsep pengelolaan pesisir secara berkelanjutan idealnya berfokus pada karakteristik ekosistem pesisir yang bersangkutan, yang dikelola dengan memperhatikan aspek parameter lingkungan, konservasi, dan kualitas hidup masyarakat. Yang selanjutnya diidentifikasi secara komprehensif dan terpadu melalui kerjasama masyarakat, ilmuwan, dan pemerintah untuk menemukan strategi pengelolaan pesisir yang tepat. Suatu kegiatan dikatakan berkelanjutan apabila kegiatan pembangunan secara ekonomis, ekologis, dan sosial politik bersifat berkelanjutan.
Yang ketiga ada pengelolaan pesisir berbasis masyarakat. Pengelolaan berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai suatu sistem pengelolaan sumber daya alam di suatu tempat di mana masyarakat lokal di tempat tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Perlibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir diatur dalam beberapa produk hukum nasional, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang ketiga, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN KP 2014 tentang peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang keempat, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN KP 2016 tentang perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.